Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dan selamat bergabung di presentasi Bahasa Indonesia ketiga dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arin Nadiroh, bisa dipanggil Arin. Saya sebagai host. Moderator kita hari ini, Silvika Duhita Arinagara, dan presenter kita hari ini adalah Olivia Jihan Fadela. Adapun beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para peserta. Yang pertama yaitu, teman-teman diminta untuk mematikan mikrofon selama materi berlangsung. Jika ada pertanyaan, dimohon bertanya pada sesi akhir presensi materi. Dan peserta wajib mengisi daftar hadir yang akan ada di kolom chat Vicon. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Topik kita pada sore hari ini adalah mencintai dirimu sendiri. Nah, presenter kita pada sore hari ini adalah Olivia Jihan Fadela. Silakan untuk Olivia Jihan Fadela untuk menyampaikan materi. Setelah materi disampaikan, akan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti bisa ditanyakan langsung atau ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Jihan Fadela. Di sini saya bertugas sebagai presenter. Untuk lebih jelasnya, berikut profil saya. Nama lengkap Olivia Jihan Fadela, tempat tanggal lahir Bojonegoro 19 Agustus 2005, dan alamat Desa Sakotemayang, Bojonegoro, Jawa Timur. Sekolah SMAN Muda Terpadu Bojonegoro. Hobi fundraising, email oliviajf@gmail.com. Baik, saya di sini akan melakukan sebuah presentasi singkat mengenai topik mencintai diri sendiri. Untuk lebih jelasnya, tolong ikuti acara ini sampai selesai. Baik, akan saya mulai. Cintai dirimu sendiri. Berhenti meremehkan diri sendiri. Apa yang akan kita bahas hari ini? Pertama, insecure. Apa itu insecure? Mengapa banyak remaja saat ini merasa insecure? Dan bagaimana menghadapi rasa insecure? Kedua, cintai dirimu sendiri. Definisi cinta diri sendiri. Dan ketiga, ada cara mencintai diri, cara mempraktikkan cinta diri untuk diri sendiri. Keempat, manfaat cinta diri sendiri. Manfaat yang akan Anda dapatkan jika Anda mencintai diri sendiri. Apa itu insecure? Insecure dapat diartikan sebagai seseorang yang kurang percaya diri karena menganggap dirinya kurang baik atau kurang disayangi. Insecure atau ketidaknyamanan juga dikatakan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin saja pernah kalian alami. Insecure ini juga bisa terjadi saat kalian merasa tidak percaya diri, merasa malu, merasa bersalah, kekurangan, atau bahkan tidak mampu. Sehingga kalian biasanya menjadi takut berinteraksi dengan orang lain. Padahal sesungguhnya interaksi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa remaja merasa insecure? Bagaimana mengatasi insecure? Penyebab insecure remaja tidak terhitung banyaknya. Yaitu, pertama, takut gagal dan ditolak. Salah satu penyebab utama rasa insecure adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal dalam hidup, terkadang kalian harus mengambil resiko tersebut. Jika kalian gigih, pada akhirnya kegagalan tersebut dapat kalian hindari. Dan kedua, menjadi terlalu perfeksionis. Terkadang tanpa kita sadari, kita memiliki standar yang sangat tinggi untuk semua yang kita lakukan. Kalian mungkin menginginkan nilai tertinggi, pekerjaan terbaik, apartemen, atau rumah dengan dekorasi paling indah. Sayangnya, hidup tidak selalu menjadi seperti yang kita inginkan. Jika terus-menerus kecewa dan menyalahkan diri sendiri karena sesuatu yang kurang sempurna, kalian akan mulai dibayangi oleh perasaan insecure tersebut. Ketiga, kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Mungkin dari kalian pernah mengalami kurang percaya diri dalam situasi sosial, seperti dalam acara pesta, pertemuan keluarga, wawancara, hingga kencan. Perasaan kurang percaya diri biasanya didasari rasa takut akan dievaluasi atau dinilai kurang oleh orang lain.
Akibatnya, Anda akan menghindari situasi sosial dan mengalami perasaan insecure. Keempat, gaya pengasuhan yang kurang tepat. Insecure dapat disebabkan oleh orang tua yang terlalu kritis, lalai, atau kasar. Kadang-kadang pengabaian juga dapat terjadi, terutama pada keluarga dengan banyak anak, atau orang tua yang sibuk bekerja sepanjang hari. Ketidakcocokan antara orang tua dan anak pun kerap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat kedua pihak hingga ekspektasi orang tua yang berbeda dengan yang diinginkan anak. Karena hal tersebut, terasa insecure dapat timbul pada anak. Kelima, korban bullying. Mungkin tanpa disadari, kita pernah menjadi sasaran bullying teman sekelas karena berbagai alasan, seperti cara mereka melihat, tempat tinggal, cara berpakaian, dan perbedaan ras, agama, atau etnis. Korban bullying biasanya akan mudah merasa takut. Dalam jangka panjang, mereka akan mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan siapapun. Hal tersebut dapat memicu perasaan insecure. Bagaimana cara mengatasi rasa insecure? Salah satu cara untuk mengatasi rasa insecure adalah dengan memulai mencintai diri sendiri dan menerima diri sendiri. Definisi love yourself. Mencintai diri sendiri berarti menerima diri Anda apa adanya dan menerima aspek-aspek diri Anda yang tidak dapat Anda ubah. Artinya, memiliki harga diri, citra diri yang positif, dan penerimaan diri tanpa syarat. Dengan kata lain, cinta diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menerima dirinya sendiri, termasuk merasa puas dan bangga terhadap apa yang ada pada dirinya. Hal inilah yang akan menjadi kekuatan dalam melangkah dan menjalani hidup yang bahagia. Cara mempraktikkan cinta diri meliputi, pertama, kenali diri sendiri. Cinta terhadap diri hanya akan menjadi sebuah ungkapan jika kalian tidak bisa mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, mulailah dari mengenali diri sendiri. Temukan jawaban atas pertanyaan tentang diri kalian, seperti impian yang ingin dicapai, ketakutan terbesar, hingga kekuatan yang dimiliki. Dan kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tanpa kita sadari, kita mungkin sudah lama hidup dengan sifat kompetitif, terutama dalam bersosialisasi. Hal ini membuat kita sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dengan demikian, Anda akan merasa lebih bebas dan termotivasi untuk menjalani hidup tanpa beban. Ketiga, jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Dalam hidup, kalian tidak bisa membahagiakan semua orang. Oleh karena itu, jangan khawatir tentang pendapat atau penilaian orang lain terhadap diri kalian. Terlalu banyak mendengarkan orang lain mungkin justru bisa membuat kalian stres dan tidak bahagia. Dan keempat, ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kalian tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun. Pikirkan hal-hal positif yang kalian miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu. Selain itu, tidak masalah jika kalian melakukan kesalahan. Ingatlah, tidak ada orang yang sempurna. Dari kesalahan, kita bisa belajar untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kelima, tentukan keputusan dengan percaya diri. Kalian mungkin saling ragu untuk menentukan sebuah keputusan, bahkan untuk diri sendiri. Nah, cara terbaik untuk menerapkan cinta diri adalah dengan lebih percaya diri untuk mengambil keputusan atas hidup kalian sendiri. Keenam, kenali rasa takut. Rasa takut tidak seharusnya dihindari, karena rasa tersebut sangatlah wajar dan manusiawi. Jika rasa takut itu muncul, segera evaluasi dan temukan penyebab ketakutan kalian. Dengan begitu, rasa takut tidak akan menjadi beban dan dapat meringankan kecemasan kalian. Ketujuh, jagalah kesehatan tubuh. Berikan hadiah terbaik untuk tubuh kalian dengan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum lebih banyak air putih, dan istirahat yang cukup. Agar tetap sehat, jauhi pola rokok dan minuman beralkohol. 8. Bergaul dengan orang-orang yang memberi pengaruh baik. Kalian akan sulit untuk mencintai diri sendiri apabila sering berada di lingkungan sosial yang toksik. Oleh karena itu, carilah lingkungan sosial yang pergaulan yang positif membangun dan dapat menerima kalian apa adanya. Hindari hubungan toksik demi kebaikan diri kalian. Manfaat menyayangi diri sendiri. Pertama,
yaitu mendapat kepuasan hidup. Saat kalian benar-benar menerapkan cinta diri sendiri, kalian akan menerima diri sendiri apa adanya. Hal ini termasuk menerima semua kondisi dalam hidup, baik suka maupun duka, dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Semuanya tentu mempengaruhi kepuasan dalam hidup karena kalian punya kontrol atas diri sendiri. Dan kedua, ada membiasakan diri untuk hidup sehat. Dalam mencintai diri sendiri, kalian tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, termasuk dalam hal menjaga kesehatan tubuh. Dengan adanya cinta diri sendiri, kalian akan termotivasi untuk hidup lebih sehat. Misalnya dengan lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi waktu istirahat, berolahraga secara rutin. Dan ketiga, meningkatkan self-esteem. Self-esteem memainkan peranan yang sangat penting dalam kesehatan mental. Self-esteem adalah cara seseorang memandang dan menerima dirinya sendiri serta merasa percaya diri. Jika mencintai diri sendiri dikelola dengan baik, self-esteem pun akan meningkat. Tak hanya itu, dalam mencintai diri sendiri, kalian juga akan lebih mudah mengatasi stres dan tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Keempat, mengurangi resiko terkena gangguan mental. Kesulitan untuk menerima diri apa adanya dan tidak nyaman menjadi diri sendiri merupakan beberapa hal yang dapat membuat kalian stres. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengganggu kondisi psikologis kalian. Beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang memiliki self-esteem dan self-love yang rendah rentan terkena berbagai gangguan mental, seperti depresi, gangguan cemas, dan gangguan makan. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian bisa menonton cerita inspiratif berikut. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1, setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2, standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3, standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an. Pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty.
Gak usah habisin waktu, apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Baik, dalam kesimpulan dari video di atas adalah banyak remaja saat ini merasa insecure karena iri terhadap orang lain atau sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dan sering juga menganggap rendah diri sendiri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Menjalin hubungan dengan diri sendiri adalah hal yang paling penting dalam menjalani hidup. Sederhananya, memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri akan membantu kita untuk menjalani hubungan yang harmonis dengan orang lain, sekaligus membuat langkah awal kesuksesan dalam hidup. Dengan mencintai diri sendiri, manusia belajar untuk memahami diri dan terus bersyukur dengan apa yang sudah miliki. Masalah kesehatan mental pun bisa belajar untuk menerima diri sendiri dengan ikhlas apa adanya dengan mencintai diri sendiri. Manusia tidak dituntut untuk fokus pada orang lain. Juga tidak akan disibukkan oleh membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, sehingga akan punya lebih banyak waktu untuk mengurus diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Ingat, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, berhenti meremehkan diri sendiri. Dan coba bicaralah pada diri kalian sendiri. Mungkin seperti ini. Mungkin kemarin saya melakukan kesalahan. Namun, saya yang kemarin tetaplah bagian dari diri saya yang sekarang. Hari ini, saya adalah diri saya dengan segala kekurangan dan kesalahan saya. Hari esok, saya mungkin bisa menjadi sedikit lebih bijaksana, dan itu juga adalah diri saya. Saya mencintai apa adanya diri saya yang sekarang, siapa saya dulu, dan siapa saya yang saya harapkan ke depannya. Mungkin cukup itu. Terima kasih semua. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan penyampaian materi dari presenter kita pada sore hari ini, yaitu Olivia Jihan Fadila. Selanjutnya, saya persilahkan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan atau ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silahkan. Iya, baik, tadi dijelaskan tentang bagaimana mencintai diri sendiri dan menganggap bahwa jangan meremehkan diri sendiri, begitu ya. Kalau misalkan kita di lingkungan teman-teman kita sudah berusaha untuk menghargai diri kita, memastikan bahwa diri kita itu unik, diri kita punya kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain, begitu. Tapi ketika lingkungan kita itu kadang kan ada, mohon maaf, mungkin teman yang karena dianggap kita itu standarnya tidak seperti standar mereka, kadang mereka kan menghina dan lain sebagainya. Lantas ketika kita ketemu hal-hal seperti itu, bagaimana cara kita menyikapi itu agar supaya nanti teman-teman kita itu jadi tidak berlaku seperti itu lagi kepada kita, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dipersilakan kepada presenter kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mungkin kalian bisa merasa kayak setelah dijauhi kita nggak boleh kayak langsung down gitu. Kita harus bisa mikir kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak boleh merasa merendahkan diri sendiri. Dan kita juga sama seperti orang lain. Sesempurna apa orang lain itu pasti mempunyai kekurangan. Dan jika kalian dijauhi oleh teman segerombolan atau apapun, cobalah untuk berbaur dengan orang lain.
dengan orang lain yang memiliki interaksi yang positif, yang bisa menerima kalian apa adanya, yang tidak toksik lah intinya gitu. Dan jangan meremehkan diri sendiri intinya. Kita mempunyai standar sendiri, mempunyai kelebihan, kemampuan, apapun yang kalian punya seharusnya disyukuri. Mungkin cukup itu, apa masih bisa dipahami atau masih dipertanyakan? Bagaimana Pak Muhammad Anwar? Sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Terima kasih. Ya, intinya kita harus berbaur dengan lingkungan yang mempunyai positive vibes. Kayak jangan berbaur dengan orang-orang yang toksik gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, coba kalau misalkan kita lihat realita di sekitar kita gitu aja ya. Ya. Kalau kita ngomong standar, atau mungkin kita ngomong teman yang menganggap kita itu kamu nggak asik dan lain sebagainya begitu. Secara umum mayoritas itu teman-teman itu banyak yang toksik atau enggak sih? Teman-teman, itu tergantung lingkungannya sih, Pak. Kalau tergantung lingkungan pergaulan, kalau ada segerombolan yang toksik, kayak pergaulannya salah, sering-sering bicara kotor, atau orangnya itu pergaulannya salah gitu, itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa menjadi orang lain juga akan menjadi toksik gitu, kayak bisa mempengaruhi orang lain menjadi lebih buruk, kayak sering menghina orang lain gitu. Kalau coba itu bergaul dengan yang mempunyai pergaulannya positif gitu, seperti mempunyai hobi yang sama, terus imannya itu biasanya kuat, terus ya seperti itu, yang tidak suka memberi-berikan, yang menerima semua orang sama gitu. Mungkin kebanyakan sih tergantung lingkungan. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Muhammad Anwar dan jawaban dari Olivia. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila sudah tidak ada, maka akan saya akhiri. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada host kita pada sore hari ini. Silakan, Arin Nadiro. Ya, baik sekali teman-teman. Nah, untuk presensi silakan diisi di form kolom chat yang sudah saya share. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator Silvika Dwita Arinagara. Terima kasih kepada presenter kita Olivia Jihan dan teman-teman semua. Sekian presentasi pada sore hari ini. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.